Engkau menopangku di saat ku gentar. Kau Tuhan penolongku di saat ku takut. Engkau menopangku di saat ku gentar. Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku di saat ku takut. Engkau menopangku di saat ku gentar. Kau Tuhan, Kau Tuhan penolongku di saat ku takut. Di saat ku takut, Engkau menopangku di saat ku gentar. Katakan, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja.
Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus pelindung. Boleh sekali lagi jemaat saja. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Janjimu ya, janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Kau perlindungan kami, kau benteng hidup kami. We worship you, Lord. Amin. Sampai hari ini suami saya sembuh, pulih, sempurna. Tuhan masih memberi kesempatan. Selalu ada harapan. Dan hari ini pada kebaktian ini saya ingin bagikan firman Tuhan. Waktu yang tepat dari Tuhan. Saya percaya bahwa kita punya waktu, tapi Tuhan juga punya waktu. Setuju? Boleh katakan amin. Ada satu kisah dalam firman Tuhan, saudara, dalam Markus 5 dari ayat 22. Ada satu kisah. Ada seorang anak perempuan yang sakit dan sangat menderita. Saudara, anak dari seorang pemimpin ibadah. Jadi boleh dibilang anak seorang pendeta. Saudara, anak seorang imam pemimpin ibadah. Dalam Markus 5 saya bacakan. Seorang pemimpin ibadah itu bernama Yairus. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat selanjutnya berkata, dan memohon kepadanya dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Bapak ibu saudara, ayat ini dengan jelas berkata bahwa ada suatu kondisi yang kritis. Dikatakan anak pemimpin ibadah yang pasti cinta Tuhan dan kemudian sakit hampir mati. Saudara, apa yang membuat kuasa Tuhan? Kalau Anda baca at the end cerita ini, kisah ini, anak ini kemudian mati tapi kemudian bangkit kembali. Saudara, apa yang membuat itu terjadi? Apakah karena dia pemimpin rumah ibadat? Bisa saja. Tapi kan Alkitab mencatat tidak ada perbedaan. Siapapun yang datang kepada Yesus, engkau pasti ditolong oleh Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada yang membedakan hamba Tuhan, pendeta, dan kemudian jemaat, sama semua. Alkitab mencatat, I have given you power. Aku memberikan engkau kuasa. Dan tidak disebutkan ada yang ini, ada yang ini. Semua sama. Tapi apa yang membuat kemudian Tuhan bekerja at the end? Sekalipun kita akan baca bersama, ada hal-hal yang sulit yang dialami oleh Yairus. Bapak ibu saudara, yang dilakukan yang saya percaya menjamah surga, yaitu ketika dia datang kepada Yesus. Di ayat yang pertama, seorang pemuka, pemimpin rumah ibadat, di ayat yang pertama tadi berkata, dia datang kepada Yesus. Ketika dia melihat Yesus, apa yang dilakukan? Tersungkur dia. Saudara, ketika engkau tersungkur, ketika saya tersungkur, itu yang membuat belas kasihan Tuhan turun. Saudara, mungkin Bapak Ibu tidak berlutut, mungkin Bapak Ibu tidak tersungkur, itu artinya rata dengan tanah, merendahkan, saudara. Tapi hati kita merendahkan di hadapan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Itu yang akan membuat kuasa Tuhan tidak bisa ditahan. Setuju boleh katakan amin. Saudara, Yairus melakukan bagian
yang sederhana yang mungkin semua orang juga lakukan. Bapak Ibu kalau baca ayat selanjutnya dikatakan Yesus itu berbondong-bondong orang yang datang kepadanya. Bukan 1-2 orang. Ayat selanjutnya ada dia berkata bahwa ketika lalu pergilah Yesus dengan orang itu, lalu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan. Ketika Yairus datang, dia meminta dengan apa? Dengan sangat. Boleh katakan bersama dengan saya, dengan sangat. Dia meminta dengan sangat, artinya dia begging. Dia minta tolong. Dia minta kalau boleh Tuhan. Artinya tidak ada kesempatan yang lain, tidak ada jalan lain. Anakku sakit, hampir mati, saudara. Artinya kebutuhan yang sangat mendesak. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara ada dalam kebutuhan yang mendesak, datang kepada Yesus? Yang setuju boleh katakan amin. Datang meminta dengan sangat. Meminta dengan biasa itu berbeda dengan ketika meminta dengan sangat. Saudara, ketika ada anak kita datang, "Ma, tolong aku, Ma, aku lagi susah. Ma, aku susah banget, Ma." Kemudian ada anak-anak telepon, "Ma, aku lagi susah, Mama bisa bantu tolong gak?" Different, saudara. Anak saya di Amerika sering sekali ketika dia telepon nanya, saya pasti tahu dia dalam keadaan sulit. Kadang 1 jam cuma, saudara, tanpa dia ngomong pun saya tahu she is in trouble. Dia sedang dalam kesulitan. Bapak Ibu, ketika engkau datang kepada Tuhan, datang apa adanya. Datang dan meminta dengan sangat. Tanpa Anda ngomong pun, saudara, itu menjamah surga. Tanpa saudara minta bahkan, "Yesus tolong saya, sembuhkan saya, buka jalan saya." Dengan bercucuran air mata, dengan memohon, dengan Anda tersungkur hati di hadapan Tuhan, saudara, Anda akan melihat belas kasihan Tuhan turun dengan cara yang luar biasa. Yang sepakat boleh katakan amin. Ini kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, ada perbedaan orang yang datang dengan biasa dan orang yang datang dengan meminta dengan sangat. Saudara, ada di antara saudara datang kepada Tuhan, berdoa, beribadah dengan biasa saja. Anda tidak akan pernah melihat hal-hal yang dahsyat. Ada di antara saudara yang datang mengikut Tuhan dengan biasa saja atau dengan sungguh-sungguh. Itu ada perbedaan yang sangat luar biasa. Sebab itu saya selalu melihat ketika ada orang yang datang, ada orang mengikut Yesus, ada orang melayani Tuhan, ada orang memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh atau dengan biasa saja, ada sesuatu yang berbeda. Setuju boleh katakan amin. Ketika bahkan engkau mengangkat tangan dengan bercucuran air mata, mungkin engkau tidak bisa nyanyi, gak apa-apa, tapi suaramu akan sampai ke surga. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu yang akan membuat saudara, belas kasihan Allah tidak bisa ditahan. Bapak Ibu Saudara, ayat kemudian berkata, dikatakan Yairus sudah minta dengan sangat. Dan kemudian Yesus pergi dengan Yairus. Apa boleh buat, di tengah jalan ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Saudara, ini anak Yairus sudah mau mati, tapi Yesus singgah kepada perempuan ini, menyembuhkan dia. Ada gak di depan Bapak Ibu Saudara yang kadang kita suka pikir, kayaknya Tuhan keliru, kayaknya Tuhan terlambat, kayaknya Tuhan salah. Kok salah Tuhan? Benar gak Bapak Ibu? Karena kita pikir, Tuhan, aku udah datang dengan sangat. Tapi ternyata Yesus berbalik arah menolong orang yang lain. Ada lagu lama yang bilang, kalau orang lain dia tolong, Anda dan saya pun pasti ditolong. Setuju boleh katakan amin. Kalau orang lain disembuhkan,
Yesus juga mampu menyembuhkan setiap kita. Kalau orang lain dibukakan jalan, dia juga mau buka, Bu. Dia nggak buta, dia nggak tuli. Yesaya 59 berkata bahwa Tuhan pendengarannya tidak tuli, matanya tidak buta. Setuju? Boleh katakan amin. Tapi apa yang membedakannya? Yairus percaya. Dia percaya sekalipun terlambat, sekalipun Yesus menolong orang lain, Yesus lebih sibuk dari orang lain. Kepada orang lain, ada berapa di antara saudara kadang kau berkata bahwa aku sudah ikut Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh, aku sudah melayani Tuhan, udah semua yang aku lakukan. Tapi Yesus, engkau terlambat. Sepertinya Tuhan berlambat-lambat. Dia tidak pernah terlambat. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh katakan bersama dengan saya, Yesus tidak terlambat. 1, 2, 3. Yesus. Sekali lagi, Yesus tidak terlambat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya percaya dia tidak terlambat jika diukur dari waktunya dia. Kadang kita suka kasih cara, kasih waktu kita, tapi Tuhan punya cara, punya waktu yang lain. Setuju? Boleh katakan amin. Sehingga apa yang diperlukan supaya Yairus tidak kecewa. Ada berapa di antara saudara menunggu mujizat, menunggu Tuhan tolong, menunggu Tuhan buka jalan, menunggu Tuhan curahkan berkat, menunggu Tuhan jamah keluarga, menunggu Tuhan lakukan banyak hal. Saudara, Anda dan saya perlu sabar, perlu tunggu waktunya. Bukan waktu kita, bukan cara kita, bukan pola kita. Setuju? Boleh katakan amin. Kalau orang lain ditolong dengan cara yang sama, engkau ditolong dengan cara yang khusus. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Biarkan dia menolong kita dengan cara, dengan pola, dengan waktunya, dan kau akan terkagum-kagum. Alkitab mencatat, kalau Anda baca ayat selanjutnya, kemudian ada seorang yang datang kepada Yairus ketika Yesus sedang menyembuhkan perempuan yang pendarahan. Ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga, yang datang keluarga. Kadang Bapak Ibu boleh jujur, ya orang-orang dekat justru kadang-kadang yang melemahkan kita. Betul? Karena kalau iblis pakai orang yang jauh, nggak ngefek. Tapi kalau dia pakai orang yang terdekat, orang yang kita punya alasan untuk give up, kita punya alasan untuk tinggalkan Yesus, karena dia tahu kalau dia pakai orang dekat mengecewakan Anda, menutup jalan Anda, engkau akan terluka, engkau akan berhenti di tengah jalan. Tapi Yairus tidak. Datang saudaranya, keluarganya, dan berkata kepada Yairus, dia katakan seperti ini, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Late. It's too late. Saya selalu punya pemikiran, jika waktu saya untuk ukuran saya lihat terlambat, saya kemudian mulai memikirkan, Tuhan, engkau tidak pernah terlambat. Setuju? Boleh katakan amin. Sebab itu ada lagu yang saya tulis, tak pernah tertidur, tak pernah terlelap, kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Dia gak pernah tertidur, dia gak pernah terlelap. Setuju? Boleh katakan amin. Keluarganya bilang, gak perlu kamu bikin repot, anakmu sudah mati, pengharapanmu selesai.
Ada berapa di antara saudara engkau sedang fight untuk masalah keluargamu, engkau sedang fight untuk urusan keuangan, finansial, pekerjaan, anak-anak, apapun itu saudara. Sekalipun harapannya sudah mati, Yesus sanggup mengubah dengan cara yang tepat, dengan waktunya yang luar biasa. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena waktu Dia bukan waktu kita, menitnya kita, detiknya kita bukan, detiknya Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Haleluya. Yes Lord. Ada berapa di antara saudara yang percaya bahwa jika Tuhan bekerja dan bergerak, semua itu tepat pada waktunya? Setuju boleh lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Ada berapa di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan masih bisa membuka jalan? Boleh lambaikan tangan saudara. Ada berapa anak muda remaja di tempat ini yang percaya? Angkat tanganmu, katakan aku percaya. Aku percaya. Dan saya melihat sampai hari ini saudara, detik-detik terakhir pintu belum terbuka, Dia buka, Dia buat mujizat. Setuju boleh katakan amin. Ayat selanjutnya berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan keluarga dari Yairus. Dan Dia berkata kepada Yairus, jangan takut, just believe. Percaya saja. Percaya itu gratis, Pak. Anda hanya perlu jangan tertunduk, pandang kepada Yesus. Dia satu-satunya pembuat mujizat. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yairus kemudian percaya, dan Yesus pergi bersama-sama dengan dia. Dia cuma katakan satu kalimat, percaya saja, just believe. Engkau akan melihat pintu-pintu sedang terbuka. Ketika engkau menyerah, tidak akan terbuka terus. Sebab itu terus percaya dan yakin. Kalau saja ketika dia mendengar perkataan Yesus, percaya saja padahal anaknya sudah mati, dia bisa down, tapi dia pergi bersama dengan Yesus. Dan Alkitab mencatat, Yesus mengusir orang-orang yang tidak percaya, yang menertawakan mereka. Karena tidak semua orang, even mereka Kristen, dan mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya mujizat masih terjadi. Ketika suami saya belajar jalan di kolam renang, saya bilang percaya, semangat, semangat. Karena dimernya tinggi. Yesus tidak pernah terlambat. Setuju boleh katakan amin. Jika Tuhan masih punya waktu kita di bumi, mujizat masih bisa terjadi. Jika Tuhan mau membuka pintu yang besar untuk kita, untuk anak-anak kita, mujizat masih terjadi. Setuju boleh katakan amin. Ada banyak hal, mungkin one day saya akan share bagaimana Tuhan membuka jalan yang luar biasa. Karena ini masih on the way, tapi itu pun membuat saya terkagum-kagum. Bertahun-tahun tersungkur mendoakan sesuatu, dan kemudian tangan Tuhan yang luar biasa di tengah kondisi-kondisi yang tidak mungkin. Kuasa Tuhan masih ada, Pak. Mujizat masih terjadi. Alkitab mencatat Yesus pergi, dan dia tidak mengizinkan orang yang tidak percaya bersama dengan mereka. Hanya orang yang percaya. Sebab itu ketika engkau dalam keadaan yang sulit, jangan dengarkan perkataan negatif orang. Setuju boleh katakan amin. Orang akan berkata, tidak mungkin. Ya elah, model begini mau dibukakan jalan. Ya ampun, gak mungkin. Too late, terlambat, tidak mungkin. Percaya, Anda dan saya adalah orang yang dicintai Tuhan. Alkitab mencatat, engkau berkata aku percaya, dan kuasa Allah sedang bekerja. Yang setuju boleh dengar tepuk tangan yang terbaik dari Semarang. Haleluya. Dan apa yang terjadi kemudian? Yesus pergi, dan dia ketemu dengan anak perempuan yang sudah mati. Dan dia katakan talitakum, dan anak ini bangkit. Saudara, apa yang terjadi? Jika ada Tuhan, waktu yang kelihatannya terlambat, Pak, diambil oleh perempuan yang 12 tahun, itu tidak terlambat buat kita. Karena Tuhan masih bekerja.
Dia masih punya rencana. Waktu kita bukan waktunya dia. Menitnya kita bukan menitnya Tuhan. Sebab itu apa yang kita perlu lakukan? Wait. Alkitab mencatat dalam Mazmur 91, orang yang nantikan Tuhan. Jadi sambil engkau dan saya menanti Tuhan membangkitkan harapanmu, membuka jalan yang dahsyat, dia katakan, stay a little bit longer. Diam dalam hadirat Tuhan, diam di tempatnya yang tinggi. Setuju, boleh katakan amin. Dan Yairus melihat, ditertawakan oleh orang, dihalangi orang. Saudara, sampai hari ini ada banyak hal yang saya ditutup jalan orang, diperlakukan banyak hal yang buat saya tidak mungkin. Tapi saya percaya saya punya Yesus. Jika dia buka, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Setuju, boleh katakan amin. Jika dia buka, dalam Wahyu dikatakan, jika Tuhan yang membuka jalan, tidak ada orang yang dapat menutup. Jika Tuhan yang mengangkat, tidak ada orang yang dapat menarik engkau jatuh. Yang setuju boleh katakan amin. Karena dia yang pegang semuanya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini saudara, yang pertama, jangan lupa untuk selalu datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan. Itu yang akan membuat surga bekerja. Sekalipun kelihatan terlambat, tapi tidak terlambat. Setuju boleh katakan amin. Yang kedua, tantangan boleh ada, tapi jangan hiraukan. Maju terus, percaya saja. Itu yang membuat engkau melihat kuasa Allah terjadi. Dan yang ketiga, tunggu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Engkau akan melihat kuasa Allah tidak pernah terlambat. Harapan yang mati, keadaan yang sulit, semua yang tidak mungkin pun Tuhan bisa buka jalan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih.